Halo listeners, bersama saya Ramses. Selamat menonton channel YouTube Gudang Cerita Erlin Ramses. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang dimintakan oleh Ibu Erlin tentang hobi saya yang sudah saya geluti kurang lebih 19 tahun lamanya. Hobi itu adalah tanaman hias, yang lebih spesifik merupakan tanaman hias bonsai atau pohon yang menyerupai pohon di alam, kemudian dikerdilkan dan ditempatkan dalam wadah yang dengan media tanam yang terbatas atau biasa kita sebut pot. Poin pertama, sejak kapan saya menyukai bonsai? Flashback kembali kurang lebih tahun 2002. Tahun 2002 itu ipar saya kebetulan orang yang bekerja di bank. Pada saat itu beliau sudah almarhum. Memberikan saya hadiah karena saat itu saya baru saja memiliki sebuah rumah yang tidak besar-besar amat, tapi ada sedikit halamannya waktu itu. Kemudian kata dia, mungkin ini akan memperindah halamanmu lah, setidaknya tidak gersang-gersang amat. Kemudian diberikanlah satu bonsai taman waktu itu. Nah, di sini ada perbedaan yang dikenal dalam dunia bonsai di Indonesia. Sementara secara garis besar bonsai ya tanaman yang ditanam di dalam pot. Sementara di Indonesia ada yang disebut bonsai taman, yaitu tanaman bonsai yang mirip seperti bonsai tapi ditanam langsung di tanah, dengan tanaman bonsai yang cuma bonsai saja, itu yang ditanam di pot. Kemudian pada saat itu dia membawa pohon tersebut ke rumah saya dan kemudian kami tempatkan tepat di halaman depan. Saat itu saya langsung berpikir, hebat juga yang buat ini. Tanamannya kecil tapi menyerupai tanaman yang besar di alam itu, sementara tingginya cuma sampai di dada orang dewasa aja. Sejak saat itu saya agak lebih penasaran, apa tanaman ini, apa kelebihannya, kemudian jenis tanaman apa saja yang bisa dibonsai. Apakah semua jenis pohon yang bisa dibonsai atau semua jenis tanaman bisa dibonsai? Ternyata tidak sesederhana itu. Dalam bonsai ada kriteria yang harus dimiliki sebuah pohon untuk dijadikan sebuah bonsai. Yang pertama, dia berbatang keras dan berkambium, artinya dia mempunyai kulit dan mempunyai batang kayu. Kemudian dia berumur panjang, kemudian dia berdaun kecil, karena ada pohon yang berkambium dan berbatang keras, cuma daunnya tidak bisa kecil. Contoh misal jati, pohon mangga, pohon duren, itu tidak bisa dijadikan bonsai. Sejak saat itu saya tambah penasaran, kemudian beli akhirnya numpuk di halaman, berlanjut terus hingga saat ini. Kemudian kadang-kadang ada orang yang berpikir, kenapa mesti bonsai? Karena bonsai itu kayaknya tidak jamak dijadikan hobi buat orang-orang, apalagi orang di Indonesia, dan bonsai itu identik dengan hobi yang mahal karena bonsai mempunyai nilai komersial yang cukup tinggi. Itu yang perlu kita garis bawahi, yang sebenarnya tidak juga betul. Kalau memang langsung beli bonsai dengan kualitas kontes dan siap untuk ditampilkan, ya iya wajar, karena bonsai itu bukan tanaman yang sekejap mata langsung jadi. Dia memerlukan waktu yang cukup lama. Bahkan ada beberapa orang yang sudah memeliharanya puluhan tahun, tapi belum juga bisa dijadikan bonsai jadi. Nah, bonsai ini ya itu kembali kepada topik yang pertama, subjek yang pertama, bahwasanya dia membuat saya penasaran. Pohon yang kecil tapi bisa menggambarkan pohon yang sangat besar di alam. Itu yang membuat saya penasaran. Kemudian entah mengapa, mungkin di dalam darah saya ini memang mengalir darah pencinta tanaman, karena ibu saya juga agak sedikit berlebihan
cintanya terhadap tanaman hias. Jadi itu mungkin juga saya agak sedikit istilahnya terjangkit lah akan hobi itu. Nah, daripada saya memilih hobi yang lain, misalnya touring, berkendara bersama teman-teman, atau hobi ikan hias, atau hobi tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa di apa ya istilahnya, tidak bisa kita rekomendasikan untuk menjadi hobi bagi orang lain, atau orang lain merekomendasikan untuk jadi hobi bagi kita, karena hobi yang menyangkut perasaan, rasa suka, kemudian hobi mungkin rasa suka yang agak berlebih. Ya itulah hobi. Nah, saya lebih memilih bonsai ini. Yang kedua, orang di rumah juga agak lebih adem perasaannya, karena orang yang hobi tanaman itu otomatis mainnya ya di halaman aja, nggak pergi kemana-mana, berhari-hari nggak pernah keluar rumah. Ya itu hobi saya. Kemudian bicara mengenai aspek ekonominya, nilai jual daripada tanaman hias bonsai ini di Indonesia belum banyak yang menjalankan hobi ini dengan jalan budidaya, karena ya itu tadi, waktunya yang terlalu lama. Tapi ada juga teman-teman yang menjalankan ini kemudian mempunyai halaman yang luas. Setelah dilakukan budidaya, misalnya dari cangkok atau di stek atau okulasi, kemudian mereka tanam langsung di tanah. Itu pertumbuhannya akan lebih cepat besar. Kemudian pada saat ukuran yang diinginkan sudah tercapai, mereka akan kembali lagi menggali dari tanah, baru dinaikkan di pot. Tapi kalau halaman terbatas yang seumur hidupnya pohon itu terus di dalam pot, akan agak sulit untuk mencapai ukuran yang diinginkan, karena perakaran tanaman tersebut cuma terkungkung di dalam pot saja. Oleh karena itu, di Indonesia kebanyakan mencari bahan bonsai itu dengan jalan digali langsung di alam. Itu jalan pintas untuk mendapatkan bahan bonsai yang sesuai dengan keinginan dan kriteria. Yang kedua, kesan tua dari alam itu akan lebih dapat dibanding dengan yang direbudidaya. Itu sekiranya menurut pandangan saya. Jadi latar belakang saya menyukai bonsai yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya rasa penasaran dan kagum atas ciptaan Tuhan itu. Bagaimana saya bisa melihat satu pohon secara utuh, bagaimana saya mau lihat pohon mangga dengan ketinggian seperti itu langsung dari atas, itu tidak mungkin. Tapi kalau dijadikan bonsai, itu bisa saya lihat dari atas sampai ke akar-akarnya. Itulah sebabnya saya memilih bonsai. Baiklah listeners, singkat saja cerita dari saya untuk malam ini, bagaimana saya sampai bisa tergila-gila oleh tanaman hias yang dikerdilkan ini. Semoga dapat membawa wawasan dan juga menjadi inspirasi buat teman-teman yang mungkin dapat menjadi satu alternatif untuk dijadikan hobi. Oke, itu saja dari saya. Lain waktu saya akan kembali lagi mungkin dengan cerita yang lain. Bye-bye.